Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke, langsung mulakan saja. Dekat sini ada saudara dari Malaysia antar satu video. Judul atau tajuknya ialah bagaimana Putrajaya boleh dicontohi ibu kota Nusantara. Kunjungan hormat delegasi ibu kota Nusantara Indonesia 8 Mei 2024. Tapi menurut saya nggak salah sih kalau misalkan Putrajaya jadi patokan atau jadi contoh ibu kota Nusantara. Sebelumnya saya sudah pernah searching tentang Putrajaya. Putrajaya sebelum dibangun bangunan megah seperti saat ini, dulunya Putrajaya itu adalah ladang sawit, tapi disulap menjadi indah. Arsitektur bangunannya yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, Tun Mahathir yang berkunjung ke ibu kota Nusantara. Oh iya, di pemerintahan di zaman pemerintahan Tun Mahathir lah Putrajaya dibina lah, kalau nggak salah sih. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya, terkait dengan salah. Jadi dari pihak Nusantara, ibu kota Nusantara datang ke Malaysia. Dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Yes. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa hebat dan establish bagaimana yang direncanakan. Kami harapkan nanti dari Tun Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga suhunya Malaysia patut dicontoh lah. Menyulap Putrajaya yang dulunya ladang sawit jadi kota megah ya kan. Dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di rata-rata tempat. Hubungan di zaman itu belum ada telepon bimbit. Telepon seluler. Jalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini, jadi nak cari tempat Putrajaya tengah-tengah, memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan itu kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah di estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Kan betul kan? Kadang sawit dulunya. Hebat betul Malaysia, mengubah jadi megah, terdiri. Iya. Karena akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal lebih limit. Kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bungalow akan diadakan, rumah satu tingkat, dua tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Dan kita pindah dibangun untuk kementerian 300 orang, 300,000 orang, bisa tampung 1 juta. Gokil. Daripada Paris, Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan ini. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas. Iya memang Putrajaya luas. Main boulevard. Kalau nak diadakan parade
boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tanah. Satu untuk LRT train, kemana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi Integrasi lah ya. di sebelah, yaitu tanah itu untuk services, telepon, apa juga di kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of them. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Saya salah paham awalnya, saya sangka dari Tun Mahathir atau delegasi Malaysia datang ke Nusantara, akan tapi kebalikannya, yang datang itu delegasi dari ibu kota Nusantara untuk menjumpai Tun Mahathir, minta pendapat lah bagaimana tuh bisa membangun ibu kota Nusantara. Malaysia kan sudah berhasil membangun ibu kota Putrajaya. Ada fakta yang terbaru saya baru tahu. Dulunya di zaman lampau sebelum Putrajaya wujud, jadi komunikasinya itu door to door. Jadi pemerintahan ini datang ke sini. Ya wajar aja sih. Di zaman itu kan belum ada telepon seluler atau telepon bibit kalau bahasa Malaysia. Jadi pemerintah Malaysia di ketika itu berinisiatif. Apa salahnya kita bangun ibaratnya satu tempat pemerintahan lengkap agar lebih efisien juga. Akhirnya dibangunlah ibu kota Malaysia yaitu Putrajaya. Dia ambilnya di tengah-tengah antara Kuala Lumpur dan Sepang. Ya semestinya seperti itu sih. Ibu kota Nusantara atau delegasi ibu kota Nusantara itu datang ke Malaysia karena Malaysia sudah berpengalaman. Kalau boleh dikatakan Malaysia sudah suhu. Kalau Indonesia kan first time. Saya perhatikan di sini Malaysia membangun ibu kota Nusantara itu berhasil dalam konteksnya. Kan ada suatu negara, contohnya negara Vietnam, negara apa gitu, membangun ibu kota bukannya ramai, malahan menjadi kota hantu. Malaysia malah over limit nih orang-orang yang tinggal di Putrajaya. Yang semestinya Putrajaya bisa menampung 300.000 orang, sekarang lebih dari 300.000 orang, melebihi target lah. 1 juta tuh ramai cuy. Kalau dikumpulin stadium itu nggak cukup. 5 stadium itu nggak cukup itu. 10 stadium itu nggak cukup, ramai pokoknya lah, gak terhingga.